Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Afan di mata pelajaran seni budaya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Adakah yang tidak masuk hari ini sebelum saya absen semuanya? Masuk semua? Ya. Baik, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Baik anak-anak, selalu jaga kesehatan. Untuk anak-anak khususnya karena di cuaca yang beberapa hari ini sangat ekstrim begitu ya? Oke, pelajaran saya mulai langsung. Mohon diperhatikan ke depan. Oke. Nah, materi sebelumnya anak-anak masih ingat ya? Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu seni rupa. Oke, seni rupa 2 dimensi. Nah, sebelum masuk ke inti, saya ingin tanya terlebih dahulu. Nah, apa itu seni rupa 2 dimensi? Silakan dipikir dahulu 1 menit. Nanti yang bisa angkat tangan, begitu ya? Nah, kira-kira apa sih seni rupa dimensi itu di dalam pikiran kalian? Itu. Angkat tangan. Egi dulu, siapa? Karya yang dapat dilihat dua sisi. Karya yang dapat dilihat 2 sisi, begitu. Terima kasih Egi, tepuk tangan untuk Egi. Yang semangat anak-anak ya. Suaranya yang lantang, tepuk tangannya yang keras, begitu. Lanjut, ada yang bisa menambahkan seni rupa 2 dimensi itu apa? Ya, hari ini? Memiliki 2 dimensi saja. Memiliki 2 dimensi saja. Baik, kurang 1 lagi. Kira-kira apa? Bisa menambahkan? Ya. Karya yang tidak memiliki ruang. Karya yang tidak memiliki ruang. Jadi ada apa saja tadi anak-anak? Dari Egi, yaitu karya yang dapat dilihat dari 2 sisi. Yang kedua ada? Memiliki 2 sisi saja. Yang ketiga? Oke, selanjutnya setelah anak-anak memahami apa itu seni rupa 2 dimensi, maka apa saja sih contohnya? Ya, Bi? Lukisan. Lukisan. Tepat sekali, ada lagi? Gambar dari kertas. Gambar dari kertas. Gambar dari kertas berarti gambar yang digambar dari kertas gitu ya. Selanjutnya apalagi ya Pak? Apalagi kira-kira anak-anak selain lukisan, terus apa tadi, gambar dari kertas, lalu ada apa lagi kira-kira? Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, berarti masih banyak lagi anak-anak ya. Nanti saya kasih contohnya secara satu persatu begitu. Nah, lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengertian 2 dimensi seperti yang disampaikan dengan anak-anak tadi. Pengertian 2 dimensi yaitu seni rupa 2 dimensi, karya seni rupa yang memiliki batas hanya 2 sisi saja, begitu ya? Yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang anak-anak ya, karena tidak memiliki ketebalan atau ketinggian. Berbeda dengan istilah yang akan kalian sampaikan, akan kalian terima, yaitu seni rupa 3 dimensi. Istilah ini muncul ketika seni rupa dibedakan berdasarkan dimensinya anak-anak ya, seperti yang sudah saya katakan barusan, yaitu ada 2 dan 3 dimensi. Penggolongan seperti ini dilakukan agar kita lebih memahami seberapa jauh seni rupa dapat dibedakan, begitu ya? Paham? Paham. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini Bapak menampilkan beberapa karya contoh 2 dimensi, begitu ya. Nah, di masing-masing ini silakan diidentifikasi dulu. Nah, terkait gambar contoh karya 2 dimensi, kira-kira yang mana? Nanti silakan anak-anak maju ke depan menunjukkan, begitu ya.
Nah, silakan dulu 1 menit. Silakan dipilih. Ada yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Ya, silakan maju ke depan. Dipilih. Yang mana kira-kira? Yang itu gambar apa, Dok? Kaligrafi. Kenapa kaligrafi? Karena Cuma bisa dilihat dari depan. dari depan saja. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi cowok khususnya bisa menambahkan siapa? Hai Sol, bisa Sol? Yang mana Sol? Gambar apa itu Sol? Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi Sol? Tertawa. Gini anak-anak. Kenapa kok Jokowi? Karena hanya dari 2 sisi aja itu ya, berarti ya tidak bisa keseluruhan begitu ya. Terima kasih untuk Faisal. Terima kasih. Satu lagi anak-anak yang bisa menunjukkan siapa? Robi ya, silakan Bi. Yang mana Bi? Yang itu gambar apa itu Robi? Gelas. Betul apa salah anak-anak? Kurang tepat Robi ya. Kenapa kok gelas tergolong yang salah? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa dilihat dari beberapa Yang keras? Karena gelas bisa dilihat dari beberapa titik. Iya betul. Terima kasih Yunus. Begitu ya, Robi ya. Nah, wes silakan duduk. Nah, jawaban anak-anak kurang teliti. Padahal di gambar ini bisa saja menjadi 2 dimensi anak-anak. Kok bisa begitu Pak? Iya bisa. Seandainya si Robi itu menjawab, Pak ini kan hasil foto jepretan. Nah, berbeda lagi kalau ini bukan hasil foto jepretan, baru dia tidak 2 dimensi, akan tetapi 3 dimensi begitu ya. Nah kalau hasil jepretan foto maka ini karya 2 dimensi. Sudah paham? Oke, lanjut ya. Oke. Selanjutnya 2 dimensi anak-anak, yaitu selain berdasarkan bentuk, dimensi dan fungsinya, karya seni rupa juga dapat dibedakan berdasarkan karakteristik medianya anak-anak ya. Yaitu ada alat, teknik dan bahan dan orientasi pembuatnya. Nah, seperti itu. Berdasarkan karakteristik tersebut, seni rupa terbagi menjadi beberapa seni begitu ya. Ada seni lukis, apalagi? Seni grafis, apalagi? Seni digital. Selanjutnya seni nyaman. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Ketika kita mengetahui setiap jenis seni rupa, begitu ya, berdasarkan parameter fungsinya, maka akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mengapresiasi atau menciptakan karya yang spesifik atau yang kita inginkan, begitu ya. Nah, tepuk tangan dulu. Biar semangat. Biar semangat. Selanjutnya, anak-anak, yang pertama penjelasan tentang seni lukis. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Naura, silakan berdiri. Naura, seni lukis itu apa? Seni lukis ialah seni yang mengapresiasikan pengalaman artistik seorang seniman melalui bidang 2 dimensi. Oke. Berdasarkan media materi dan tekniknya, seni lukis dibedakan menjadi lukisan berminyak, cat air, pastel, arang batik dan kaca dan sebagainya. Begitu, terima kasih Naura. Seperti yang ada di depan anak-anak, contoh di depan itu ada contoh gambar apa ini? Lukisan. Lukisan apa anak-anak? Mona Lisa, begitu ya. Dan di sampingnya ada pohon. Iya. Ini anak, lukisan pohon. Jangan hanya pohon, begitu ya. Mereka sedang berproses membuat pohon. Nah, lanjut. Yaitu yang berikutnya adalah seni batik. Seni batik adalah seni yang berupa atau pembentukan gambar pada kain, begitu ya. Nah, ada yang bisa menambahkan, silakan. Sari, berdiri Sari. Seni batik ialah jenis seni berupa pembentukan gambar pada kain dengan memakai teknik tersebut dengan memakai lilin atau malam. Batik dalam istilah Jawa berasal dari kata rambatan.
titik-titik atau rangkaian dari titik-titik. Seni batik tersebut dipaparkan di atas bidang data, kain atau sutra dengan cara dilukis atau ditulis. Dalam praktiknya pembatik akan memakai canting atau cap bersih malam. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak sudah tahu canting? Ada yang tahu, yang sebelah sini ada yang tidak. Nah, canting itu sama halnya dengan contoh yang ada di papan ini anak-anak. Begitu ya? Nah, itu nanti isi dari canting tersebut adalah malam. Tahu malam nggak? Lilin. Lilin ya, lilin yang dipanaskan dari wajan. Tentunya ada kompornya, ada apinya untuk memanaskan. Setelah itu kita ambil lilin tersebut, lalu kita tuangkan ke bagian yang sudah kita sketsa sebelumnya, sehingga membentuk pola-pola tradisional. Begitu ya? Oke, sudah paham? Paham. Lanjut ke seni anyaman. Seni anyaman ialah teknik berkarya dengan cara mengatur bahan-bahan dasarnya dalam bentuk tindih-menindih, silang-menyilang, dan lipat-melipat hingga menjadi suatu pola tertentu. Seperti ada di depan sini. Natasha masuk? Oke, Natasha, di depan ini ada gambar apa Natasha? Kipas apa Natasha? Agak keras? Kipas bambu. Kipas bambu biasa digunakan sate, begitu ya? Yang berikutnya ada? Ada? Tikar, ya betul, ada tikar. Anak-anak nggak perlu takut menjawab salah. Nanti kalau salah saya betulkan, gitu ya. Pokoknya menjawab. Oke, di situ ada tikar. Kita sering menjumpai motif-motif ini biasanya di kursi atau sofa zaman dulu, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah seni grafis. Baik, seni grafis ialah cabang seni rupa yang proses pembuatannya, karyanya memakai teknik cetak. Nah, berarti seni grafis itu anak-anak yang kalian tahu biasanya ini digital, bukan grafisnya. Begitu berbeda ya anak-anak ya. Jadi seni digital itu nanti sendiri, seni grafis itu nanti sendiri. Pada dasarnya istilah grafis ini diambil dari bahasa Inggris yaitu graph dan graphic yang berarti membuat tulisan atau gambar maupun lukisan. Tentunya dengan media-media grafis, begitu ya. Nah, ada yang tahu enggak itu contoh apa itu grafis itu? Robi tahu Bi? Apa Bi? Apa Bi? Menjahit? Bukan menjahit anak-anak ya. Ada yang bisa? Memahat. Nah, itu hampir mirip dengan memahat. Ada lagi? Mencukil, betul, lebih tepatnya mencukil anak-anak ya. Bukan memahat. Nah, berbeda. Kalau memahat itu biasanya alatnya itu yang dipakai ya alat memahat yang agak lebih besar, tentu dengan paku biasanya palu biasanya begitu. Kalau mencukil jadi hanya dicukil-cukil begitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah seni digital. Nah, ini yang barusan Bapak bedakan antara seni grafik dan seni digital. Jika seni grafik sudah kalian pahami di slide sebelumnya, seni digital hari ini bisa menjelaskan? Seni digital adalah karya yang dibuat dengan teknologi digital atau disajikan dalam teknologi digital, termasuk gambar yang sepenuhnya hasil dari editing komputer atau gambar yang dibuat menggunakan program perangkat lunak software. Contoh karya seni digital antara lain poster, foto, renderings, tiga dimensi, animasi, ya, manipulasi gambar, ya, serta proyek yang menggabungkan beberapa teknologi baik audio maupun video. Ya, begitu. Terima kasih hari ini. Tepuk tangan para ini. Jadi gini anak-anak ya, kalau seni digital itu lebih menggunakan teknologi canggih begitu ya. Nah, khususnya komputer. Begitu pula dengan anggotanya yaitu aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit lalu melukis, menggambar untuk tujuan tertentu begitu ya. Oke, itulah tadi perbedaan dari seni grafik dan seni digital. Tentunya seni-seni tersebut itu adalah tergolong dari seni rupa 2 dimensi. Anak-anak masih semangat? Masih. Cara menjawabnya juga sama ya. Masih. Jadi masih
bisa atau sebagainya yang lantang nanti ya. Baik. Yang berikutnya, berdasarkan sumber materi atau bahannya ada dua jenis karya seni rupa dua dimensi. Ada materi alami dan nah, apa itu? Ada yang tahu? Apa alami sama sintesis? Ada yang bisa menjelaskan? Alami dulu, ada yang bisa menjelaskan? Miftah, berdiri Miftah. Bahan baku alami ialah material dan materi dasarnya berasal dari alam. Berasal dari alam, terima kasih. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Miftah, yaitu materi atau bahan, yaitu yang berasal dari alam, begitu ya. Bahan-bahannya sanggup dipakai secara pribadi maupun maksud saya tanpa proses pengolahan secara kimiawi, pabrik, industri terlebih dahulu, begitu. Nah, dari sini siapa yang bisa mencontohkan kira-kira bahan alami itu apa saja? Sabar. Sing kono sering jawab sing kono. Yang situ, sebelah situ? Batu-batuan, siapa lagi? Vio. Kayu dan ranting. Robi. Biji-bijian. Biji apa ini, Bi? Biji padi, begitu ya. Lalu apa lagi? Ada lagi? Pelepah bambu atau pisang. Ada lagi? Ya. Kulit hewan. Kulit ya. Berarti betul apa yang dikatakan kalian semuanya. Jadi ada kulit dari hewan, terus biji-bijian, lalu ada apa tadi? Pelepah pisang dan sebagainya. Begitu ya? Nah, itu merupakan materi bahan alami yang bisa dipakai di seni rupa dua dimensi. Lanjut yang berikutnya yaitu materi sintesis. Materi sintesis, begitu ya. Linda bisa menambahkan materi sintesis itu apa, Linda? Berdiri, Linda. Yang lantang. Materi sintesis, materi baku olahan atau sintesis adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses fabrikasi atau industri tertentu menjadi materi Iya. yang mempunyai sifat aksara khusus. Iya, betul, terima kasih untuk Linda. Jadi memang betul, materi sintesis itu adalah materi buatan, anak-anak ya. Lebih simpelnya buatan. Ada yang bisa kasih contoh untuk sintesis sari lagi sari lagi. Plastik, sil, tas. Apa lagi? Nilon. Sol, apa sol? Kain. Karton. Lalu? Karet dan sudah disebutkan semuanya ya. Baik ya. Kertas bisa anak-anak ya. Kertas, kardus itu juga bisa. Itu sama halnya dengan bahan-bahan yang dibuat atau bahan proses fabrikasi. Oke. Selanjutnya unsur seni rupa dua dimensi. Ada beberapa unsur seni rupa dua dimensi. Yang pertama adalah titik, lalu garis. Ada apa lagi? Bidang. Lalu bentuk. Lanjut. Ya. Iya. Unsur seni rupa dua dimensi ada beberapa itu. Memang ya, itu berbeda lagi kalau materinya tiga dimensi. Alat dan bahan yang dipakai masih sama anak-anak di pertemuan yang sebelumnya. Ada apa saja? Iya. Apalagi rayon. Iya. Ya. Lalu apa lagi? Cetak akrilik, cat minyak, cat poster, ditambah, kuas, palet, kanvas, komputer. Kok hafal? Kok hafal ini? Ya, oke, berarti memang sudah paham di materi yang sebelumnya. Oke, untuk teknik seni rupa dua dimensi anak-anak, itu ada teknik plakat, teknik transparan, kolase, lalu blok, arsir, ada teknik dusel, pointillis, mozaik, dan linear seperti di pertemuan yang sebelumnya, begitu ya? Bapak sudah menampilkan beberapa video tentang teknik seni rupa dua dimensi. Oke, selanjutnya, nah, anak-anak akan mulai melihat video. Sebentar.
Nah, dari video yang Bapak tampilkan, anak-anak silakan mencermati, anak-anak ya. Bentar, volumenya kurang tinggi. Nah, silakan dicermati video yang ada di depan itu, anak-anak. Ada seorang seniman itu ya, bukan pendaki gunung. Itu seorang seniman. Nah, kedengeran suaranya? Ya. Kedengeran, Bu. Padahal suaranya si cilik gitu. Bisa kedengeran arah-arahnya. Oke, silakan diamati di situ. Kira-kira sedang membuat apa? Membuat apa? Gambar apa? Gambar pemandangan ya. Nah, di situ seorang senimannya sedang berada di luar ruangan atau outdoor, yaitu sambil membawa kanvas. Intinya sepertinya akan melukis pemandangan seperti itu. Baik, lebih jeli lagi anak-anak ya. Nah, silakan dilihat dulu prosesnya. Nah, dari sini kira-kira anak-anak ada yang bisa menyebutkan itu teknik yang digunakan teknik apa? Teknik dusel kurang tepat. Teknik apa? Kurang tepat. Apalagi? Pointillis bukan? Teknik apa? Teknik plakat gitu ya? Nah, oke, teknik plakat. Kenapa kok teknik plakat? Karena di situ catnya yang dipakai sangat banyak sekali. Jadi dipolet-polet. Jadi plakat itu seperti itu anak-anak ya. Menghabiskan bahan memang, akan tetapi gambar yang dihasilkan akan selalu bagus. Nah, kalau yang ini tadi barusan itu kenapa, Pak? Bentar. Tangan. Kenapa kok pakai tangan? Nah, itu yang dipakai. Kenapa kok pakai tangan? Itu menggunakan finger painting, anak-anak ya. Jadi tidak selalu pakai kuas, pakai tangan pun bisa. Bahkan anak-anak mau pakai kaki nggak apa-apa. Ya, itu namanya finger painting, anak-anak ya. Tidak selalu pakai kuas. Nah, coba dilihat lagi, ada apa di situ selain kuas? Cetok, betul ya. Betul apa yang dikatakan Viola, yaitu ada cetok. Tok iki carry, ada cetok kecil. Nah, itu sama juga tidak selalu kuas yang digunakan. Ada lagi? Silakan diamati videonya. Kenapa bentuknya abstrak? Nah, dalam melukis atau berproses, kenapa kok bentuknya abstrak? Jadi seorang seniman itu tidak hanya mencontoh objek yang ada di luar ruangan, begitu ya? Seorang seniman juga bisa mengekspresikan dirinya, mungkin ketika bersedih, bisa waktu marah atau sedang galau, putus pacare, itu bisa mengekspresikan gambar-gambarnya melalui kanvas tersebut. Ada pertanyaan lain? Pak, itu yang Ya. digunakan cat apa ya, Pak? Cat apa? Nah, silakan diamati dulu. Kira-kira cat apa, anak-anak ada yang bisa menjawab? Cat? Cat air, bahan dasar air, ada lagi? Cat? Cat minyak, ada lagi? Kira-kira? Cat apa, Bi? Cat? Cat tembok, Robi? Ya, tentu yang bisa digunakan itu dari apa yang kalian sebutkan, semuanya bisa anak-anak ya. Untuk berkesenian, berekspresi, tentu cat yang digunakan tidak hanya cat minyak, lalu cat air, cat tembok, atau dan sebagainya. Semuanya bisa, begitu ya. Nah, video sudah kalian saksikan, terima kasih, sudah pinter-pinter, pandai-pandai. Setelah itu, nah, silakan diamati dari 3 gambar ini. Ya, gitu ya. 3 gambar ini. Yang pertama ada gambar apa ini? Batik, begitu ya. Yang kedua? Pak Karno. Pak Karno. Lalu yang ketiga ada gambar apa ini?
lukisan bunga. Ah, begitu, anak-anak. Oke, sebelum ini, Bapak akan mencoba menggambar sesuatu, anak-anak ya. Nah, ini kira-kira ini motif apa? Atau gambar apa? Ada yang tahu? Daun, kurang tepat? Kopi, ya? Kopi. Ini gambar kopi. Kalau daun nanti seperti ini, anak-anak. Nah, begitu ya? Nah, satu lagi. Yes. Opo iki, gambar opo iki? Vas bunga. Vas bunga. Vas bunga, oke. Ada biji kopi, lalu daun, gitu ya. Sudah ada gambar vas bunga. Nah, dari ketiga ini, kira-kira mana yang seni rupa 2 dimensi, mana yang bukan? Angkat tangan. Miftah ya? Daun, ada lagi? Ada yang bisa? Gak perlu takut salah? Kopi, ada lagi? Semuanya. Nah, tepuk tangan untuk yang jawab semuanya. Nah, kenapa kok semuanya? Karena ini anak-anak, apakah bisa dilihat dari segala sisi? Tidak bisa kan ya? Jadi anak-anak lebih fokus lagi. Seni rupa 2 dimensi judulnya ya, bukan 3, 4, 5, 6 sampai 10 dimensi, bukan ya? Hanya 2 sisi saja, yaitu di papan tulis ini tadi. Oke, ada kopi, daun, dan vas bunga. Kalau hanya disebut daun, mungkin Pak Afan harus membawa si daunnya, baru bisa dilihat sisinya. Begitu pula juga si vas bunga, begitu ya? Vas bunga baru saya bawa vas bunga, apakah itu 2 dimensi atau 4, 5, 6 dimensi. Nah, sudah paham anak-anak? Oke, setelah itu silakan diamati membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Afan bentuk lewat grup kelas, begitu ya? Oke, silakan berbentuk kelompok dulu. Natasha kelompoknya ikut sini aja. Nah, Nat, ambil kursi situ, Nat. Ambil kursi, duduk di sini, Nat. Masuk kelompok 2, Natasha. Kasih tempat. Nat. Oke, ngobrol gini. Oke, sudah. Untuk kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 1 yang diamati adalah seni batik. Seni batik ya, yang gambar nomor 1 ya. Yang kelompok 2 yaitu gambar nomor 2. Begitu juga kelompok 3. Kelompok 3 angkat tangan. Lengkap jumlahnya? Kelompok 3? Semua lengkap ya? Oke, kelompok 3 yaitu gambar nomor 3. Oke. Dari situ Bapak akan memberikan ke KPD tugas masing-masing. Silakan anak-anak didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, sudah. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, yaitu jenis karya apa? Pertanyaan pertama, begitu ya. Lalu menjabarkan tentang unsur, kemudian alat dan tekniknya, serta bahan yang digunakan. Sudah paham? Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Waktunya 5 jam dari sekarang. Waktunya 15 menit saja, tidak perlu lama-lama. Oke. Yang belum paham atau ada pertanyaan silakan ditanyakan anak-anak. Diskusi boleh. Dilarang menggosip. Oke. Ada yang bisa? Tidak bisa maksudnya? Paham? Ini gimana ini, Pak? Yang mana? Apa? Ini juga gak jelas. Gak jelas tulisannya apa?
Nah ini ya, berarti langkah-langkahnya yang perlu ya. Apa ada 6 atau 5 gitu? Ya terserah, disebutkan beberapa saja. Yang penting runtun mulai awal sampai akhir. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak. Natasha aman? Aman ya Natasha ya. Kelompok 2. Pak ini nanti Ya. baca ya Pak? Ya, di semuanya nanti dipresentasikan. Terima kasih. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 Iya, membuat batasan motif itu bagaimana Pak? membuat Batasan motif. batasan motif ya. Itu nanti yang jelas sesuai dengan karya yang ada di depan tadi, silakan dipilih. Gitu. Oke. Baik, anak-anak. Silakan didiskusikan dulu. Dan laporannya, hasil diskusinya untuk bisa dipaparkan atau presentasikan di depan, gitu ya. Kelompok 3 siap? Siap. Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 1? Siap. Kelompok 4? Oh, enggak ada kelompok 4. Berarti fokus ini, kelompok 4 ini. Oke. Untuk yang pertama tentu sesuai urutan kelompok 1. Siapa yang mewakili? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 1 sini, Dok. Terus sini. Stop, maju sedikit. Hop. Oke, rotorin sedikit. Kena itu. Nah. Silakan diperhatikan kelompok yang lain, kelompok 2 dan 3. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Jenis karya yaitu seni batik. Unsur yang ada di dalam karya tersebut yaitu ornamen pokok atau utama ditunjukkan pada gambar atau motif gajah uling yaitu khas daerah Banyuwangi yang berada di tengah medianya. Ornamen isian ditunjukkan pada gambar atau motif gajah uling yang berkesinambungan antara motif satu dengan yang lain tetap menyambung. Ornamen pengisi bidang ditunjukkan pada bagian-bagian motif pokok atau utama motif gajah uling tersebut dan langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, silakan. Langkah pertama, membuat desain motif. Langkah kedua, membuat batasan motif. Langkah ketiga, yakni mengisi bagian-bagian yang kosong. Langkah keempat, menutup kain dengan malam. Kelima, proses pewarnaan sampai penjemuran. Dan yang keenam, proses melarutkan malam dengan air panas hingga penjemuran dan selesai. Silakan anak-anak, ada pertanyaan dari kelompok 1. Ya, kelompok 3 ada pertanyaan? Belum ada? Yang kelompok 2? Oke, tidak ada yang tanya. Kalau begitu Pak Afan yang tanya, begitu ya? Nah, dari kelompok 1 itu sudah dijelaskan betul jenis karyanya yaitu seni batik, anak-anak. Unsur yang di dalam tadi disebutkan ornamen pokok utama, begitu ya? Nah, ornamen pokok utama ditujukan pada gambar motif gajah uling khas daerah Banyuwangi. Baik. Untuk langkah-langkahnya tadi, yang pertama? Membuat desain motif. Terus? Membuat batasan motif. Mengisi bagian-bagian yang kosong. Ya. Menutup kain dengan malam. Pewarnaan sampai penjemuran. Melarutkan malam dengan air panas hingga penjemuran dan Oke. selesai. Baik, untuk sementara ternyata jawabannya sudah sangat spesifik sekali untuk kelompok 1, lebih tepat. Langkah-langkahnya mulai awal hingga akhir sudah runtut. Sudah paham ini, sudah bagus. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 atau kelompok 3 dahulu? 2, Pak. 2 dulu? Oke, silakan maju kelompok 2. Ada Silvi dan Deca. DKK. Oke. Oh, ini laporan Pak Afan. Punya kelompok 2 tadi mana tadi? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan
Presentasikan. Ya. hasil kerja kami Oke. tentang jenis karya yakni seni digital. Unsur yang ada di dalam karya tersebut yakni ada garis, bidang, warna, bentuk, gelap terang. Langkah-langkahnya akan disampaikan Deca. Langkah yang pertama, persiapkan gambar yang akan diubah menjadi gambar vektor. Kedua, import atau masukkan foto ke aplikasi digital seperti Photoshop. Dua, ketiga, diberikan foto objek. Empat, lakukan seleksi pada objek foto. Kelima, menambahkan background. Keenam, memberikan filter ke objek foto vektor art. Keenam, kelompok layer. Ketujuh, simpan gambar vektor art dan sudah selesai. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Silakan kelompok 1. Gambar vektor itu apa? Gambar vektor itu apa? Dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Ini saya kasih pulpen, silakan dicatat dahulu. Gambar vektor. Ada lagi? Kelompok 3 belum ada. Berarti nanti kelompok 3 silakan ditanyakan semua ya. Oke. Bisa menjawab? Ya, oke. Bisa? Gak apa-apa? Oke, lanjut. Gambar vektor apa itu? Pengertian dari gambar vektor? Gambar vektor kayak ini. Nah, itu gini ya anak-anak ya. Gambar vektor itu merupakan gambar suatu garis yang digabungkan menjadi sebuah objek gambar. Begitu ya. Tentu sesuai dengan objek foto yang dipilih. Nanti gambar-gambar tersebut dipilah dan dipilih menjadi satu kesatuan berbentuk karya seni. Begitu ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Oke. Silakan ditutup kelompok 2. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan masuk ke depan. Kelompok 3 beri pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ada siapa kelompok 3? Linda dan Maulida. Oke, agak maju ke depan, Dok. Biar tidak kena sinar, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Jenis karya yaitu lukisan dekoratif atau bunga. Unsur yang diterapkan yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual meliputi titik, garis, bidang, ruang, warna. Unsur non-visual termasuk konsep, imajinasi, pandangan hidup, serta pengalaman dan sikap estetik maupun artistik. Untuk langkah-langkah bisa dilanjutkan teman-teman. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, persiapkan kanvas yang telah ditempelkan pada bingkai. Yang kedua, siapkan cat dan palet. Tiga, siapkan kuas yang akan dipakai, bisa lebih dari satu kuas. Keempat, bayangkan gambar atau dengan melihat objek yang akan dibuat. Kelima, buatlah sketsa gambar pada kanvas. 6, warnai sesuai imajinasi atau contoh objek yang dibuat. Dan yang terakhir, ekspresikan gaya lukisan sesuai teknik yang digunakan. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan untuk kelompok 3. Siapa lagi yang mau tanya? Vio, ada pertanyaan Vio? Belum ada. Kelompok 1? Kelompok 1? Ada pertanyaan kelompok 1? Sebelum saya? Sudah? Tidak ada yang tanya ini untuk kelompok 3. Saya kira banyak pertanyaan. Baik. Kalau untuk kelompok 3, yaitu betul yang disampaikan ini tergolong jenis karya yaitu lukisan dekoratif, begitu ya? Nah, unsurnya yang diterapkan ada visual dan non visual. Nah, visual itu berarti ada unsur titik, garis, bidang seperti materi yang tadi sudah disampaikan, gitu ya. Kalau non visual itu berarti kita berimajinasi, kita punya ide apa nanti dituangkan di dalam kanvas atau media yang kita akan garap, begitu ya. Untuk langkahnya, berhubung ini dengan memakai kanvas, yaitu sudah tepat, yaitu mempersiapkan kanvas yang sudah dibingkai dulu. Setelah itu menyiapkan catnya, palet dan sebagainya, juga
ada kuas dan sebagainya juga yang perlu disiapkan di dalam pembuatan lukisan ini, hingga yaitu yang terakhir tadi ekspresi gaya lukisan sesuai yang digunakan begitu. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari semua rangkaian satu pembelajaran ini, anak-anak masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, sebelum melanjut ke yang berikutnya, yaitu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu anak-anak. Yang pertama, apakah kalian sudah paham tentang materi seni rupa 2 dimensi? Sudah yakin? Yakin. Setengah yakin? Yakin. Oh, yakin ya? Oke. Yang kedua, apa sih kesulitan kalian dalam materi ini? Ada yang merasa kesulitan? Ya, apa-apa? Mungkin tentang cara mengidentifikasi masalah yang detail, Pak, karena kami selalu membutuhkan bimbingan dan arahan. Oh ya, baik, terima kasih sudah mengutarakan. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran berikutnya? Siap. Apa sih kira-kira? Apa sih kira-kira? Nah, sebelum ke 3 dimensi kita akan berpraktek dulu anak-anak ya, yaitu menggambar bentuk. Baik. Nah, satu lagi saya minta Viola. Nah, untuk mewakili kalian semua, Viola ya. Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini seperti apa? Gitu ya. Nah, silakan untuk Vio bisa menyampaikan. Berdiri Vio, boleh. Kita tahu bahwa seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau sisi. Tepatnya, karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang karena tidak mempunyai ketebalan. Baik, terima kasih untuk Vio. Ada yang bisa menambahkan satu lagi siswa? Yunus bisa menambahkan? Kesimpulannya apa? Contohnya antara lain adalah Ya. gambar ilustrasi, desain brosur, Ya. cetakan kayu dan lain-lain. Cetakan kayu dan lain-lain. Terus? Unsur-unsur seni rupa antara lain ada titik, Ya. garis, Ya. bidang bentuk, tekstur, warna, gelap terang dan ruang. Baik, terima kasih Yunus. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah cukup, sudah sangat bermanfaat. Semuanya anak-anak sudah paham semuanya dan siap untuk menerima pelajaran di selanjutnya, begitu ya? Baik, sebelum Bapak tutup, satu motivasi untuk kalian, yaitu siapapun, saya tidak memandang siapa saja, suatu saat pasti anak-anak akan menemukan jati diri dengan sendirinya, yaitu akan mencapai itu tentunya dengan belajar bersungguh-sungguh. Oke. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik. Saya tutup pelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam